mudah-mudahan insyaallah akan ada beberapa ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Aris Baru di SPTI pada tafadhol. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja semua yang keras. Allah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adana sekali lagi Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adana ma bi ilmina salatan Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Ya qawiyyu ya matin afi sarat zalimin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Syaraqallahul aliyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati dan kita cintai bersama, yakni sahibul majlis, ketua RT kita Bapak Didi Matana Allah Bikuli Haya beserta istri Ibu Hajah Herlina Pasar Ibu SH. Mudah-mudahan kita doakan sahibul majlis kita selalu Allah sepanjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, amin ya robbal. Dan juga guru kita tercinta yakni Al-Mukiram Al-Ustadz Kamarudin, juga ada Ustadz Mukti, sama-sama kita muliakan juga semua para sesepuh yang ada dan hadir di sini semua, para jamaah, adik-adik, para remaja. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syafar sudah akan berakhir. Setelah Syafar kita memasuki yang namanya bulan Rabiul Mawa syahrul Rabiul Awal. Ada apa di dalam bulan Rabiul Awal? Nih,
Ayo, duduk yang benar. Duduk yang benar, perhatiin kemari. Jangan bercanda, ya. Perhatiin. Bulan Rabiul Awal ada suatu kejadian yang sangat besar, yakni lahirnya baginda Rasulullah. Makanya bulan Rabiul Awal itu lebih hebat daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, nggak ada yang namanya bulan Ramadan. Nggak ada yang namanya bulan Ramadan. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, nggak ada bulan yang namanya Zulhijjah. Bulan Rabiul Awal, kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak tahu yang namanya puasa. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak tahu yang namanya salat 5 waktu. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, kita nggak tahu yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Makanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia dan lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Karena di dalam bulan Rabiul Awal ada suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yakni lahirnya baginda Rasulullah. Nah, tugas kita di bulan Rabiul Awal apa nih? Memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Yakni yang pertama kita bergembira karena menyambut datangnya, yakni kelahiran baginda Rasulullah. Gembira enggak? Kira-kira senang enggak? Menyambut datangnya bulan daripada kelahiran baginda Rasul. Ustadz, apa sih keutamaan daripada orang-orang yang bergembira menyambut datangnya daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah? Yang pertama di dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang bergembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Insyaallah kita termasuk. Amin. Alhamdulillah. Gembira kita nyambut kelahiran baginda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja, ya. Ketika ia ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Apa kata baginda Rasulullah? Karena aku setiap hari Senin berpuasa, hari Senin adalah hari kelahiranku. Menghormati baginda Rasulullah, menghormati hari kelahirannya, berpuasa setiap hari Senin. Masa kita sebagai umat nggak bergembira, nggak mau menyambut, nggak mau ngadain maulid, nggak ada lagi tuh yang bilang maulid bid'ah, orang PA namanya, nggak ada lagi zaman sekarang yang bilang maulid bid'ah. Semua udah pada sadar, udah pada ngerti ilmunya, jadi kita harus gembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Yang kedua, pamannya yang bernama Abu Lahab, setiap hari Senin dia dosa-dosanya diampunin tuh dikubur. Disiksa setiap hari sama Allah karena dia tidak beriman kepada Allah. Tetapi ketika baginda Rasulullah SAW lahir, dia bergembira, senang banget tuh. Lahir ini ponakannya, digendong ke sono kemari tuh sama dia tuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dosa-dosanya diampunin karena senangnya, karena saking gembira menyambut datangnya kelahiran baginda Rasulullah. Kita juga harus gembira, senang. Jangan sampai kita 12 Rabiul Awal mah biasa-biasa aja, jangan. Ini adalah hari yang sangat agung. Karena tanpa adanya 12 Rabiul Awal dilahirkannya baginda Rasulullah, kita nggak kenal apa-apa. Ramadan nggak ada, Zulhijjah nggak ada, Idul Fitri nggak ada, sholat 5 waktu kita nggak tahu, ilmu juga kita bakal buta kalau nggak ada baginda
Rasulullah. Ya, makanya tuh kita kudu gembira. Ya. Terus di samping kita bergembira, kita harus memeriahkan. Ya, memeriahkan, adain maulid di mana-mana rame, ya, menyambut, yakni saking gembiranya kelahiran baginda Rasulullah. Ya, di mana-mana ngadain maulid. Ya, di Bungur, di Kemayoran, di Poncol, Tanah Abang, Tambun, Bekasi, Cikarang, Cibitung, ya, rame semua. Ngadain maulid. Sekarang nggak ada lagi yang mau bilang bid'ah. Nah, kalau masih ada yang bilang bid'ah tuh namanya orang PA. Orang PA. Karena dia nggak ngaji, nggak mau belajar apa keutamaan daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hari kelahirannya baginda Rasulullah hari Senin. Ketika hijrahnya juga baginda Rasulullah hari Senin dan wafatnya hari Senin. Dari mulai lahir, hijrah, wafat, jatuhnya pada hari Senin baginda Rasulullah. Makanya kita disunahin tuh puasa setiap hari Senin. Kalau yang mau puasa silahkan. Nggak puasa nggak apa-apa, yang namanya sunnah. Lalu apa tugas kita ketika memasuki bulan Rabiul Awal? Perbanyak baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Ya. Jangan cuma di Rabiul Awal aja. Setelah Rabiul Awal kita lebih banyak baca sholawat. Karena keutamanya luar biasa sholawat. Sholawatnya amalan yang paling hebat. Amalan yang paling utama di antara amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sholat, ente berapa lama sih sholat? Ya, paling juga 3 menit, 5 menit selesai. Ya, puasa Ramadan, berapa lama sih ente puasa? 30 hari kelar beres. Umroh pergi haji, paling lama sebulan. Ya, selesai. Allah nggak ngelaksanain itu semua. Allah merintahin kita sholat, Allah nggak sholat. Allah merintahin kita puasa Ramadan, Allah nggak puasa. Allah merintahin kita pergi haji, umroh dan sebagainya. Allah nggak pernah melaksanakannya. Tetapi sholawat, sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah terlebih dahulu membaca sholat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama para malaikat bersalawat kepada baginda Rasul. Baru kita disuruh tuh, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawat loh sama Rasulullah. Allah terlebih dahulu berselawat. Makanya amalan ibadah yang paling hebat adalah selawat, nggak ada lagi. Allah nyuruh kita semua sholat, puasa, zakat, pergi haji dan sebagainya, tapi Allah nggak pernah ngelaksanain. Tapi amalan selawat, sebelum Allah memerintahkan kita, Allah terlebih dahulu membaca selawat kepada kita. Sallu ala nabi. Keutamaan orang-orang yang baca sholawat. Al-awalu qala Rasulullah awalan nas biyaumal qiyamah aksaruhum sholatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang banyak baca sholawat. Tuh. Ya. Kalau mau dekat sama baginda Rasul di hari kiamat, baca sholawat. Yang kedua, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara. Barang siapa bersalawat 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat buatnya, 10 kebaikan, 10 keberkahan, 10 segala-galanya. Banyakin baca salawat. Bahkan di hari Jumat, siapa orang baca sholawat, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan diberikan cahaya ketika di hari kiamat di padang mahsyar. Baca sholawat sehari 100 kali.
Siapa orang baca salat sehari 100 kali, yang pertama dosanya diampunin, yang kedua ketika kita di padang mahsyar, Allah berikan muka kita bercahaya nanti yaumul kiamah. Amin ya rabbal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Arti cinta apa? Yakni memperbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bi zalimin. Baca semua. Allahumma Sayyidina Muhammad wa